Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi berikutnya. Kebetulan saya diamanahkan untuk membahas tentang belajar efektif ya. Sambil saya menerangkan, saya akan tampilkan paparan atau slide. Sebelumnya, khawatir suara saya terdengar kurang jelas, ya, bisa menggunakan headset ya supaya lebih jelas mendengarkan. Baik. Judulnya saya ganti, bukan belajar efektif di SMA, tapi sukses belajar di SMA. Nah, ini lebih menantang ya. Kenapa menantang? Karena banyak orang atau mungkin banyak kita dengar masa SMA itu masa yang paling indah, masa yang paling selalu teringat, dan tentunya cuma sekali dalam seumur hidup setiap kita masuk di SMA ini, tidak berkali-kali. Nah, sebagaimana juga kalian semua masuk di SMA Negeri Jatinangor pun cuma sekali. Saya yakin itu. Dan tidak perlu lama-lama. 3 tahun selesai, lulus, pindah lagi ke sekolah berikut. Nah, tapi ini yang tadi yang saya bilang ya, bahwa ada tips atau ada cara yang bisa kita raih supaya kita sukses. Cuman saya ingin sedikit dulu menggarisbawahi makna sukses yang dimaksud, karena ini kan terlalu umum ya. Sukses itu apa sih gitu? Apakah nilainya besar, apakah lulus atau masuk perguruan tinggi negeri ya, atau apa? Saya ingin menggarisbawahi sukses dalam definisi kita bisa jadi berbeda-beda. Tapi saya ingin menyampaikan atau ingin menghadirkan definisi sukses menurut persepsi saya, dan mudah-mudahan ini juga berterima oleh kalian semua, bahwa sukses itu berarti hidup bermanfaat di dunia dan sekaligus masuk surga. Nah, itu sukses. Gitu. Jadi tidak hanya semata-mata lulus, karena saya yakin pasti lulus selama tidak ada masalah dalam hal akademik, ya. Kemudian kalaupun misalnya masuk perguruan tinggi negeri yang kita inginkan, alhamdulillah. Tidak masuk pun juga tidak apa-apa, karena masih banyak perguruan tinggi yang lain. Ya. Kemudian kalau berpikir suksesnya itu dapat kerja, gajinya besar, penghasilannya besar pun alhamdulillah. Tapi tidak cukup hanya di situ, karena kehidupan setelah hidup dunia ini juga ada, dan itu pasti akan kita lalui juga, sebagaimana masuk fase ke SMA ini. Nah, sebut sukses yang paling utama, apalagi kalau kita mampu menginjakan kaki kita di pintu surga. Itu ya, alhamdulillah. Baik, tips yang pertama. Nah, pertama nih, tetapkan visi. Nah, apa itu visi? Kalau kita mengenal istilah televisi atau istilah vision, berarti kalau tele itu jarak, jauh ya, visi itu vision, pandangan. Jadi kalau kita bilang televisi itu berarti pandangan yang dari jarak kejauhan. Ya, televisi kan begitu, kita memandang dari jauh. Kalaupun, tapi sekarang juga ada televisi kecil yang kita bisa lihat dari dekat ya. Begitu. Tetapi biasanya televisi menayangkan siaran-siaran dari kejauhan gitu. Makanya tetap disebutnya televisi. Nah, saya ambil kata visinya itu sendiri. Visi, vision, artinya pandangan, penglihatan. Tapi lebih banyak digunakan dengan istilah mimpi. Mimpi itu bukan berarti tidur terus mimpi ya, sehingga udahlah kalau gitu mah supaya kita punya visi mending perbanyak tidur saja gitu. Tidak begitu juga, karena saya menjelaskan lagi kata berikutnya, dia mimpi yang hendak dicapai. Jadi mimpi di situ berarti ada
harapan, ada keinginan, dan sekaligus doa. Nah, doa. Artinya, di saat kalian semuanya mendapatkan informasi bahwa kalian diterima secara legal, diterima secara resmi di SMA ini, ya, maka seharusnya sejak saat itu kalian sudah mulai menggambarkan mimpi, ya, menggambarkan keinginan, dan itu menjadi doa, begitu. Keinginan atau harapan apa atau mimpi apa ya tadi mimpi yang kalian ingin raih ketika ada di sekolah ini. Jadi jangan ditanya mau apa ke sini bingung diem gitu. Mau belajar gitu. Tapi belajar pun harus ada tujuannya. Nah, ini juga sama. Jadi saat Anda masuk ke sekolah ini, pastikan ada keinginan yang ingin kalian capai dan itu merupakan tujuan. Karena beda, orang yang punya tujuan, punya konsep saat dia belajar, ya, dan dia berdoa, ya, itu beda dengan orang yang sama sekali tidak punya tujuan, tidak punya rencana, tidak punya mimpi. Gitu. Jadi pertama tetapkan visi. Nah, saya kasih tipsnya ditulis gitu, ditulis. Misalnya kelas 10 di kelas 10 ini saya ingin ranking 1 misalnya gitu ya. Atau bahkan ada juga yang sampai dia berpikirnya loncat ke 3 tahun ke depan. Lulus dari sekolah ini saya diterima di perguruan tinggi negeri apa gitu, jurusan apa gitu. Itu lebih bagus lagi. Semakin detail kita membuat visi, insya Allah mimpi itu semakin terkabul gitu. Doa itu akan semakin terkabul. Gitu ya. Itu visi. Jadi yang pertama tetapkan visi. Nah, setelah kita menetapkan visi, setelah kita punya rencana mau apa kita di sekolah ini, nah ini yang kedua. Buat daftar prioritas. Di list. Apa yang maksud dengan daftar prioritas? Jadi what to do list. Jadi list-list daftar-daftar apa yang kita nanti akan lakukan. Karena jangan bayangkan di SMA ini tidak ada kegiatan. Ini kebetulan karena kondisinya sekarang masa pandemi, semuanya belajarnya di rumah, memang seolah-olah tanpa kegiatan ya, tanpa kegiatan. Tapi kalau dalam kondisi normal nanti, kalian akan dihadapkan dengan KBM yang barangkali lebih sore daripada sekolah sebelumnya. Kalau waktu SMP barangkali pulangnya jam 12, jam 1 siang, dan nanti di SMA ini bisa pulang jam setengah 4 sore. Kemudian diikuti dengan ekskul gitu. Jadi kegiatannya padat gitu. Mungkin ada juga yang aktif di OSIS ya. Plus lagi ada kegiatan-kegiatan di luar itu gitu. Mungkin ada yang ikut pramuka, ikut paskibra, ikut ekskul, ada lomba-lomba gitu, dan sebanyak-banyak lagi yang lain. Belum lagi dengan mainnya dengan teman-teman. Sementara tugas utamanya adalah belajar gitu. Nah, caranya gimana ini supaya waktunya bisa digunakan secara efektif? Nah ini, buat daftar prioritas. Caranya gimana? Nah, caranya begini, ada istilah dua kata penting di sini. Ada urgent atau mendesak dan important, penting. Jadi kegiatan yang mendesak dan penting itu ini harus disimpan di daftar yang pertama. Ya. Misalnya kalian hari Senin jam 7 belajar. Karena ada ulangan misalnya ya. Jam 7 pagi gitu, ada ulangan. Tentu harus ada persiapan dulu. Harus belajar dulu untuk menghadapi ulangan jam 7 di hari Senin. Sehingga hari Minggunya itu saya mau rencananya mau belajar. Ya. Ternyata pada hari Minggu, ya di saat kita mau belajar, ada teman kita yang nyamper gitu, yang datang ke rumah, ngajakin main ya. Biasanya main sepeda gitu, main motor-motoran gitu. Nah, lihat, bandingkan gitu. Belajar karena besoknya mau ulangan, ini urgent nih, mendesak gitu. Karena kalau nggak belajar, wah udah, saya nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti di ulangan itu. Dan penting, pasti penting. Kenapa penting ya? Ulangan lah, ya.
Nilainya kalau jelek itu harus remedial, harus ada tugas, harus ada segala rupa. Padahal tadi visi kita itu ingin jadi anak ranking 1 di kelas gitu. Nah sehingga belajar di rumah di hari Minggu itu menjadi prioritas karena dia urgent dan important. Di saat ada tawaran lain di waktu yang sama, misalnya tadi bermain sepeda, kita bisa abaikan main sepedanya. Duh maaf, saya mau belajar dulu karena besok mau ujian gitu. Nah makanya belajar di hari Minggu itu disebut atau masuk dalam kriteria urgent dan important. Maka simpanlah itu sebagai prioritas utama. Itu contoh sederhananya. Contoh-contoh lainnya, ya banyak lah. Pokoknya kegiatan belajar di sekolah itu menjadi urgent dan important. Makanya harus diblok, ya. Harus dibuat dalam otak kita, dalam mindset kita, pokoknya dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam setengah 4, tidak boleh ada kegiatan lain yang bisa mengganggu kegiatan saya di sekolah gitu. Yang bisa mengganggu kegiatan belajar saya di sekolah. Karena kegiatan saya belajar di sekolah itu masuk dalam kriteria urgent dan important. Satu ya. Jadi satu yang urgent dan important. Misalnya satu belajar karena besok mau ulangan. Terus yang urgent dan important yang lain misalnya kegiatan dari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam setengah 4 nggak bisa diganggu dengan yang lain. Jadi ketika ada teman kalian yang bilang begini, udahlah izin aja tuh hari Jumat teh, yuk kita kita camping aja yuk. Jumat pergi jam berapa? Jam 10 pagi. Tolak. Karena pergi camping hari Jumat jam 10 pagi itu tidak urgent dan tidak important. Kalah urgensinya dengan belajar di sekolah. Begitu. Kenapa saya bilang ini yang menjadi masalah? Karena banyak teman-teman kita yang tidak paham ini sehingga udah SMA masih suka main tanpa jelas gitu. Saya tuh ngapain main seperti ini? Atau barangkali nangkring-nangkring ya di pinggir jalan di malam hari gitu. Tanpa berpikir juga ini manfaatnya apa. Padahal besoknya harus sekolah gitu dan pagi-pagi sekolahnya. Sehingga tak jarang yang bangun paginya ya terlambat ya. Begitu. Karena kurang tadi tepat memahami ini. Daftar prioritas. Ya. Apalagi contoh yang lain. Misalnya kegiatan OSIS gimana atau kegiatan ekskul gimana? Kegiatan ekskul atau OSIS selalu disimpan setelah pelajaran, setelah KBM. Makanya biasanya kalau di Jatinangor untuk pramuka ada khusus ya di hari-hari lain. Kalau yang ekskul pun juga setelah KBM biasanya. Itu pun juga sama. Karena ekskul ini kalau dibandingkan dengan KBM di kelas ya dia kalah gitu. Kenapa kalah? Dia penting, ekskul itu penting, tapi tidak urgent gitu. Maka prioritasnya yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama urgent dan important, maka kegiatan yang kedua not urgent but important. Tidak mendesak tapi penting. Nah, itu tadi. Ekskul misalnya. Ya. Ada lagi yang berikutnya. Not tadi yang keduanya not urgent dan important. Ada lagi yang urgent tapi tidak important. Nah, ini boleh disimpan yang ketiga. Misalnya apa? Belajar. Belajar untuk apa? Untuk ujian. Kapan ujiannya? Nanti 2 bulan lagi. Nah, yang apa-apa itu ketiga gitu. Ya, disimpan di list yang ketiga. Barulah nanti yang terakhir. Not urgent, not important. Tidak mendesak dan tidak penting. Misalnya apa? Main ya. Keliling-keliling mall gitu. Sambil nggak beli apa-apa. Nah, itu not urgent, not important. Dilakukan silahkan, tidak lakukan pun juga nggak apa-apa. Yang penting tidak dibentrokan dengan kegiatan yang urgent dan important itu. Ya, itu kedua. Baik, berikutnya. Ketiga, tips berikutnya. Tulis dan ulangi. Nah ini, tulis dan ulangi. Maksudnya apa? Ini pada saat belajar nih. Jadi pada saat kita di kelas, ya, setiap materi yang kita dengar dari guru kita, tulis gitu, tulis. Makanya tugas siswa itu sebetulnya menulis dan membaca gitu. Tulis, baca, ulangi gitu. Tulis, baca, ulangi, latihan. Itu saja.
Ya, kalau kita tidak pernah menulis apa yang kita dengar ya dari guru-guru kita, pasti lupa, pasti lupa. Karena menulis itu sebetulnya cara otak untuk mengingat. Ya. Karena indera kita kan bergerak dari tulisan itu. Dengan tulisan indera psikomotor kita bergerak. Ya, mengingat juga gitu dengan menulis itu. Terus dengan menulis itu sebetulnya kita memberikan clue-clue gitu, memberikan petunjuk-petunjuk ya sehingga letak paham kita bisa diabadikan dengan tulisan itu. Tambah lagi diulang. Jadi nggak cukup hanya ditulis, tapi juga diulang. Tulis, ulang, tulis, ulang. Makanya muncul istilah repetition is a power. Nah, pengulangan itu adalah kekuatan. Orang itu bisa karena diulang-ulang. Jangankan manusia. Ya, seekor monyet saja dilatih, terus ngulang-ngulang, itu bisa. Seekor monyet, dia bisa bergerak ya seperti seolah lagi sholat gitu. Itu karena dilatih terus. Latihan itu kan sebetulnya pengulangan. Ya kan? Latihan itu pengulangan. Entah pengulangan yang keberapa kita bisa tak ahli gitu, tapi pasti harus melalui pengulangan. Mungkin muncul lagi pertanyaan, tapi kan Pak bosen, ya kan? Bosen Pak. Nah itulah, seorang yang ingin sukses, kata bosan itu sudah tidak ada dalam otak dia. Kita bisa bayangkan seorang penyanyi terkenal, misalnya Noah misalnya ya, Om Ariel Noah misalnya. Bayangkan Om Ariel Noah itu setiap hari dia harus berlatih lagu yang sama. Dia ulang-ulang terus lagu-lagu yang sama itu. Kemudian dia tampil di sebuah kota, konser. Lagu yang dia tampilkan, lagu yang sama juga yang tadi dilatih itu. Dan bayangkan dalam seminggu, misalnya dia harus tampil 3 kali. Atau bahkan 50 kali dalam setahun. Berarti dia mengulang 50 lagu yang sama. Pertanyaannya apakah dia bosan dengan pengulangan itu? Bisa jadi bosan. Tapi kalau dia bosan, dia tidak akan sukses. Nah, kalau dia ingin sukses, berarti tidak boleh bosan. Makanya jangan pernah bosan dengan pengulangan, dengan repetisi, dengan latihan. Ya, saya ulangi lagi, tulis materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru kita, lalu setelah beres itu diulang lagi, terus begitu. Ya. Nah, tulis ulang latihan. Ini, practice makes perfect. Nah, berlatih itu membuat sempurna. Latihan gitu. Kalau tidak pernah latihan, bagaimana kita bisa mencoba? Dan dari mana kita tahu bahwa kita nggak tahu? Kecuali dengan latihan. Makanya baik kalian yang ada di kelas IPA dan juga kalian ada di kelas IPS, sama-sama berlatih. Berlatih materi apapun gitu, tidak dipilih-pilih. Misalnya materi agama disuruh menghafal beberapa surat, ya latih terus, jangan besok dicek atau besok di tes sekarang latihannya, jangan. Ya, lihat para tentara kita. Yang mereka tahu adalah mereka terus berlatih. Berlatih berlari, berlatih melompat, berlatih menembak, berlatih perang. Pertanyaan kita, kapan perangnya? Kan mereka nggak pernah bilang begitu. Pak, kita tuh latihan terus, kapan perangnya, Pak? Kan nggak begitu. Yang mereka tahu adalah latihan saja. Karena prajurit yang terbaik adalah prajurit yang dia siap dalam medan latihan. Nah, sesaat nanti di medan tempur itu ada, dan mendadak, dia tidak akan pernah bilang mendadak. Karena dia terus berlatih, setiap waktu, setiap saat. Begitupun juga kita. Dengan latihan itu, yakinlah kita bisa sempurna. Tidak ada sebetulnya pelajaran yang sulit, sebetulnya tidak ada. Ya, tidak ada pelajaran yang sulit. Yang ada itu sebetulnya kita bosan saja. Ya. Kita menyerah. Gitu. Kita menyerah. Padahal setiap apapun selama kita mau terus berlatih, insya Allah ada jalan. Nah, kata pepatah Arab kan manjada wajada gitu. Manjada wajada. Barang siapa yang berusaha, maka dia akan berhasil kan begitu. Kita tidak tahu pukulan yang keberapakah yang bisa merobohkan tembok yang kita pukul terus-menerus. Pukulan yang keberapakah yang bisa merobohkan pohon gitu. Kita tidak tahu. Bukan karena pisaunya yang tajam, tetapi karena terus upaya yang kita lakukan. Kalau malas bagaimana?
balik lagi ke nomor satu, kita luruskan lagi visi kita. Bagaimana mungkin ya kita bisa meraih visi mimpi kita kalau kita bosan? Itu yang harus dicatat sebaik-baiknya. Berikutnya, nah ini mungkin yang terakhir ya. Nah ini baca, baca, baca. Nah, baca. Membaca itu apa? Gerbang ilmu. Buku, baca. Jadi tidak hanya membaca status orang atau stalking saja, stalking di Instagram orang, tapi ini membaca apa? Tapi ini membaca apa? Seluruh materi ya, buku, materi, apapun gitu. Sehingga tadi apa? Dengan kita membaca kita semakin luas gitu pengetahuan kita. Apalagi usia-usia kalian seharusnya usia-usia yang haus akan ilmu dan apa? Kepo gitu, yang ingin serba tahu. Dan harusnya ingin serba tahu itu ya bisa diselesaikan dengan membaca buku gitu. Makanya saya sarankan baca buku secara terjadwal, bahkan buat target berapa buku yang akan dibaca. Buku apa saja ya, apapun gitu. Buku apapun. Bisa buku pelajaran, bisa buku novel, bisa buku pengetahuan umum, ya. Dan sebaiknya memang dijadwal. Target. Dalam sebulan saya harus baca 2 buku. Jenis bukunya misalnya buku novel dan buku pengetahuan umum gitu misalnya ya. Atau bisa juga buku novelnya diganti. Buku tentang orang-orang yang sukses. Nah, itu hebat lagi. Saya ingin membaca buku tentang Nabi Muhammad SAW sebagai contoh sukses manusia. Nah, setelah beres itu baca lagi Bill Gates misalnya, sosok orang terkaya di dunia, atau Warren Buffett, atau siapapun yang menurut kita tokoh-tokoh sukses. Tidak mungkin kalau tidak dengan membaca, tidak mungkin. Maka saya sarankan baca buku secara terjadwal, targetkan berapa buku yang akan kita baca dalam 1 bulan. Lebih bagus lagi kalau itu diresume, ditulis gitu. Ditulis hasil bacaan kita, lalu kita posting, bisa di entah semanja masih ada atau tidak ini madingnya. Kalau nggak punya mading, sekarang banyak lah. Di Facebook bisa diposting, di Instagram bisa diposting. Banyak sekarang media-media sosial yang kita bisa memposting hasil tulisan kita. Begitu. Baik, itu saja. Mudah-mudahan tidak puas ya. Ini saya salah satu pengajar di Jatinangor, sekaligus juga di perguruan tinggi ya. Dan ini situs tulisan yang bisa diakses ya, tentang tulisan-tulisan saya insya Allah di situ. Baik, itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.